Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rizky, NPM saya 20700051037, Prodi saya Sistem Informasi, kelas saya R01, mata kuliah saya Pengembangan Sistem Informasi. Dosen pengampu saya Bapak Novidian Nathasya, Eskom MMSI. Kali ini saya akan menjawab soal UAS Pengembangan Sistem Informasi. 1. Sistem informasi dalam organisasi mengcapture dan mengelola data untuk menghasilkan informasi berguna yang mendukung organisasi dan karyawan, pelanggan, pemasok, dan rekan kerja. Sistem informasi dapat dipandang dari berbagai macam perspektif, termasuk perspektif pemain, driver bisnis, driver teknologi yang digunakan sistem informasi, dan proses yang digunakan untuk mengembangkan sistem informasi. 2. Organisasi dilayani oleh kesatuan sistem informasi yang mendukung berbagai macam fungsi bisnis, yaitu ada front office, mendukung fungsi-fungsi bisnis yang mencapai pelanggan mereka, lalu ada back office, mendukung operasi-operasi bisnis internal dan berinteraksi dengan pemasok. 3. Analisis permasalahan dilakukan menggunakan PICES framework dari James Waterby. PICES terdiri dari performance, information, economics, control, efisiensi, service. Keenam bagian tersebut dibuat checklist. Tiap checklist akan memunculkan permasalahan yang muncul sesuai nama bagiannya. Untuk setiap bagian memiliki penjelasan, yaitu 1. Performance, kinerja sistem. Lalu 2. Information, informasi yang disajikan penyimpanan data. 3. Economis, benefit yang dapat diraih. 4. Control, keamanan sistem. 5. Efisiensi orang dan proses. 6. Service, layanan yang diberikan. 4. Strategi alternatif pengembangan sistem. 1. Ada strategi pengembangan model driven, merupakan sebuah strategi pengembangan sistem yang menekankan pada pembuatan gambar-gambar model-model sistem untuk membantu visualisasi dan analisis masalah, mendefinisikan persyaratan bisnis, dan mendesain sistem informasi. Lalu ada kelebihannya, yaitu 1. Spesifikasi persyaratan cenderung lebih menyeluruh dan didokumentasi dengan baik. 2. Persyaratan bisnis dan desain sistem lebih mudah divalidasi dengan gambar dibandingkan dengan kata-kata. Lalu ada kelemahannya, yaitu 1. Dibutuhkan banyak waktu untuk mengumpulkan fakta, menggambar model, dan memvalidasi model tersebut. 2. Gambar bukanlah perangkat lunak, kebanyakan pengguna tidak tertarik dengan gambar, mereka menginginkan perangkat lunak yang bekerja. Lalu 2. Strategi pengembangan aplikasi cepat atau RAD. Sebuah strategi pengembangan sistem yang menekankan pada kecepatan pengembangan melalui keterlibatan penggunaan secara ekstensif dalam konstruksi menggunakan serangkaian prototipe. Lalu ada kelebihan dan kekurangan RAD, yaitu 1. Model RAD memerlukan sumber daya yang cukup besar, terutama untuk proyek dengan skala besar. 2. Model ini cocok untuk proyek dengan skala besar. 3. Model RAD memerlukan komitmen yang kuat antara pengembang dan pemesan, bahkan keduanya bisa bergabung dalam satu tim maksudnya. Lalu yang 3, strategi implementasi paket aplikasi komersial. Implementasi paket aplikasi menjadi salah satu solusi sistem informasi selain membangun sistem informasi itu sendiri. Organisasi membangun sistem informasi sendiri apabila keuntungan kompetitif yang dihasilkan lebih besar dibanding membeli paket aplikasi. Lalu ada keunggulan dan kelemahannya, yaitu 1. Implementasi paket aplikasi lebih cepat. 2. Banyak bisnis yang tidak mampu menyediakan staf yang mampu membangun perangkat lunak tersendiri. 3. Vendor paket aplikasi menerima tanggung jawab perbaikan sistem serta koreksi error. 4. Ada strategi pengembangan hibrid. Strategi pengembangan sistem gabungan antara strategi pengembangan model driven digabung dengan strategi pengembangan RAD. Lalu ada perawatan sistemnya. Setiap strategi pengembangan sistem pasti berujung pada implementasi dan perawatan sistem. Beberapa hal mengenai perawatan sistem. Yang pertama, ada proyek perawatan dan reengineering dipicu oleh kombinasi pengguna dan umpan balik teknis. Lalu yang kedua, proyek perawatan diawali oleh permintaan sebuah sistem yang mengindikasi masalah kesempatan atau perintah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.